قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Kata Imam Ghazali, arba'ina yauman, 40 hari ya, kita bergaul dengan seseorang, pasti ada tuh tabiat kita yang ikut ya, fa'ila tiba asaraqatu, karena sesungguhnya tabiat itu pasti mencuri. Mana yang lebih kuat, lebih dominan, lebih mencuri daripada tabiatnya yang lain. Bil qarina bil qarini ya tadi. Sesungguhnya teman dengan teman lainnya ini ikutin tabiatnya, pasti ikutin tabiat. Imam Ghazali 40 hari. Kalau kata yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, 1 hari. Satu hari kita bergaul dengan seseorang yang kita akrabi, itu pasti akan ada mencontoh tabiatnya. Makanya pandai-pandailah di dalam kita bergaul. Pandai-pandailah di dalam kita memilih teman yang akan kita temati. Kalau orang duduk dengan ulama, Allah akan tambahkan ilmu. Man jalasa ma'al fudara izdada syukra wa sabra. Syukra wa sabra. Barang siapa yang duduknya barengnya ya gaul dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang fugara, ya Pak, izdada syukra wa sabra. Allah akan tambahkan rasa sifat syukur dan sifat sabarnya. Kalau kita duduknya dengan orang-orang fakir, gaulnya sama orang-orang miskin gitu ya, Allah tambahin tuh di hati kita sifat apa? Syukur, sifat sabar ya. Alhamdulillah masih ada yang di bawah gitu ya, masih ada yang kurang daripada saya, maka akan bertambahlah sifat apa? Syukur dan sifat sabar kita ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam ya, yang paling senang bergaul dengan orang-orang miskin. Bahkan idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Tawadhunya Rasul, akhlaknya Rasulullah, apabila orang miskin mengundang, diduluin panggilan itu, undangannya orang miskin. Walaupun mengundangnya itu hanya dengan kikil kaki kambing ya, yang tinggal teman-teman tulangnya doang, sisa-sisa dagingnya sedikit, Rasulullah lebih dahulu memenuhi panggilan daripada orang-orang miskin. Kalau kita kan enggak ya, satu yang undang orang kaya, yang satu yang undang orang miskin, kedua nih maka ya Masya Allah ya, berkatnya enak, makanannya enak, amplopnya tebal ya. Habisnya nggak ada apa-apa ya, kita tenang aja deh keduaan jika kalau sempat ya, kalau keburu waktunya. Rasul kagak ya, yang didahuluin, yang dikedepankan siapa itu? Orang-orang nih. Kata Rasul katakan dalam satu hadis beliau, jalastu kama yajlisul abdu wa akaltu kama yakulul abdu ya. Aku duduk seperti duduknya seorang budak, seperti duduknya orang miskin. Aku makan rasanya makannya seorang hamba sahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang duduknya baru bergaul dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang fakir, akan bertambah sifat sabar dan sifat syukurnya. Waman jalasa mal aghniya. Tapi kalau kita duduknya meninggal sama orang-orang kaya doang ya, teman-teman yang kaya, teman-teman yang ada, itu penting kalau dia apa itu? Isdadal kibro, maka akan mau tambahkan sifat sombong, sifat takaburnya, sifat sombongnya akan bertambah. Kenapa? Karena gaulnya dengan orang-orang kaya. Makanya sedangkan kesombongan ini hanyalah milik Allah. Al-kibriya uridai faman naza'a faman takabbara faqad naza'a ridai. Kesombongan itu cuma punya Allah ya.
ada dalam Asmaul Husna tuh apa, yang mutakab biru gitu ya. Kesombongan cuma punya Allah ya, kita nggak pernah bersombong. Al-kibriya uridai Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ya. Kesombongan itu ibarat seperti selendangku, amat takubbaro faqad naza'a ridai. Siapa orang yang sombong maka dia telah mencabut selendangku. Bukan hak kita, bukan punya kita, punya Allah Ta'ala. Itu namanya al-kibriya, kesombongan kita kan. Orang yang gaulnya dengan orang-orang kaya, senangnya gaul dengan orang-orang berada gitu ya, nanti ditambahin di hatinya sifat apa? Sombong. Waman jalasa ma'al nisa, siapa orang yang duduk bareng sama orang perempuan ya, duduk bareng sama orang perempuan, orang perempuan ngobrol dan nimbrung lagi ya, teman duduk sama orang perempuan apa ya? Izda zadallahu jahla, Allah akan tambahkan kebodohan, otaknya tumpul ya. Jadi dengan perempuan ya. Waman jalasa ma'asibyan izdada lahwa, siapa orang duduk dengan barangnya ame anak-anak kecil, main sama anak kecil terus ya, maka akan bertambahlah sifat kekanak-kanakannya ya. Senangnya bermain main bercanda dan kalau duduk dengan bareng sama anak-anak kecil, gaulnya sama anak kecil. Jadi pinter-pinter lah kita di dalam bergaul ya, di dalam kita memilih teman-teman yang baik. Yang Rasul katakan alaikum bimujalasatil ulama, inilah yang paling baik. Senantiasalah kalian duduk bareng dengan para alim ulama. Ngapa duduk doang ya, ngaji ya, ngaji hayyan kana au maitan, baik ulama itu hidup ataupun juga udah wafat, kita ziarah. Dan sama kita duduk dengan para alim ulama dulu suka apa namanya, ma'asabakal motor asabakal rusyuh susah, ma'asabakal motor asabakal rusyuh. Jadi suka indah waliyin ya, ma'asabakal motor asabakal rusyuh susah, kata-kata yang mulia radhiyallahu anhu ya. Duduknya kita di sisi para wali, baik itu masih hidup ataupun udah wafat, ma'asabakal motor asabakal susah. Kita nggak dapat hujan rahmat, dapat percikan pasti, itu nggak mungkin nggak pasti ya. Karena para aulia, orang-orang soleh, para ulama itu kan tempat turunnya hujan rahmat Allah Ta'ala ya. Kita nggak dapat hujannya, percikannya kita pasti dapat. Hujan gede nih ya, kita neduh dapat percikannya, ada percikan rahmatnya ya. Dan kita duduk dengan siapa kita duduk ya. Bahkan dalam satu ucapan ulama bahasa itu mengatakan julusuka inda waliyin hayyan kana au maitan khairun laka min ibadati irobah itu ya. Duduknya kamu di sisi seorang wali, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat, itu lebih baik daripada kamu ibadah sampai terpotong-potong itu jasadmu ya, terpotong-potong jasadmu. Itu masih lebih utama kamu duduk di sisi seorang wali, baik dia hidup ataupun telah wafat. Jadi kita milih kepada namanya sahabat ataupun teman siapa yang kita duduk bareng dengan.